Kita teruskan lagi. Onafa masuriyati onafa utawa nafiatan sapa wa masuriyata mujma'in ing sesuatu kang den syarat disyarataken kang disepakati ulama alaihi ngatasi masuriyah kadzalika kaya mungkon atau menafikan sesuatu yang disyariatkan oleh agama yang disepakati oleh ulama maklum minaddin bid-darurah. Karawati ini kayak piro-piro sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ini contoh lagi adalah masru'iyah itu artinya disyariatkan. Secara hukum itu berarti bukan maksudnya harus wajib ya. Pokoknya perkaranya itu memang diperintah oleh agama masuk syariat atau diatur oleh agama. Kayak contoh sholat qobliyah ba'diyah. Kok ada orang meyakini nggak ada sholat setelah sholat wajib, sholat maghrib ya cuma maghrib saja, nggak boleh orang itu sholat cadurung sebelumnya atau sesudahnya, nggak boleh orang itu sholat setelah isya atau sebelumnya. Orang ini berarti sudah murtad karena memang disepakati ulama ada beberapa ritual ibadah atau amal ibadah yang disebut dengan sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah atau sholat duha. Nggak ada peraturan tentang sholat duha. Itu juga. Tapi memang penting ini kalimat majmu' atau ijma' yang disepakati ulama. Artinya segala sesuatu memang ini ya supaya mudah dipahami. Segala sesuatu yang disepakati oleh ulama dan perkara itu adalah maklum minaddin bid-darurah, nggak boleh kita terus menentang atau menafikan apapun itu ya, karena itu bisa membahayakan keislaman kita. Nah, ini kalau memang di dalam ulama itu ada khilaf, nah, ada beberapa ulama memang khilaf dalam hukum itu, ya kita jangan mudah-mudah untuk mengkafirkan atau memurtadkan orang. Bagi kita, karena perkaranya itu khilaf ya, orang itu boleh memilih yang apa yang mereka yakini. Ya. Banyak hal, apalagi kita ini di zaman kita ini ya banyak ya hal-hal yang khilaf di antara para ulama. Ya, umpamanya kayak contoh yang saya contohkan itu kan hukum rokok. Itu bagaimana? Ya memang khilaf. Ada yang cara gampangnya ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Khilaf. Bebas. Jadi jangan sampai kita orang yang menganggap rokok itu haram juga kita murtadkan, nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu murtad itu orang yang mengharamkan rokok. Ya salah juga. Menghilang memang ya. Orang yang di luar yang mengatakan rokok itu haram kok melihat orang yang lagi ngerokok, oh itu orang murtad itu. Jelas-jelas haram dilakukan, malah dihalalkannya juga. Oh memang gila. Ya. Memang gila. Kalau khilaf ya bebas. Kita boleh meyakini apa yang kita boleh melakukan apa yang kita yakini. Orang yang mengatakan rokok itu haram ya gak boleh ada orang yang lagi ngerokok disebut murtad. Kita yang merokok ada orang yang mengharamkan, kita menganggap mereka murtad juga gak boleh. Karena memang hukumnya khilaf.
tidak disepakati oleh ulama, kecuali memang hukumnya memang mujma' alaih atau disepakati ulama. Kayak mencuri, semua ulama itu hukumnya haram, ya kan? Ada orang mengatakan karena kita ini hidup di negara yang bukan Islam, harta orang itu adalah harta jarahan, harta rampasan perang. Berarti mencuri orang di luar Islam hukumnya boleh. Fatwa seperti itu adalah murtad. Jadi, ya kan? Nggak ada mencuri itu halal nggak? Walaupun yang kita curi adalah orang di luar Islam. Ada orang di luar Islam punya toko besar, kita curi, haram. Nah, ini kan bukan orang Islam, haram, ya kan? Nggak ada. Dan memang itu disepakati ulama. Ada alasan seperti itu, ya kita kan bukan dalam keadaan perang, kita kan dalam keadaan aman, bukan keadaan perang. Ya memang kalau memang jelas-jelas perang, dan perang itu memang perang membawa agama, ya memang itu hukumnya adalah harta rampasan. Kalau nggak perang, mencuri, membegal, merampok, itu hukumnya haram. Nah, walaupun orang itu orang di luar Islam. Kalau ada orang mengatakan itu halal, boleh demi perjuangan, kita boleh mencuri harta orang di luar Islam. Wah, itu ya. Ini penting bagi kita supaya kita harus juga belajar mana. Memang kalau makluman minad-din bidharurah itu sih mudah sebenarnya kan. Karena memang yang diharapkan itu satu, hukumnya sudah disepakati ulama. Yang kedua, maklum minad-din bidharurah. Kecuali perkara ini sebenarnya disepakati ulama, tapi orang-orang awam seperti kita itu hukumnya tidak tahu. Hukumnya tidak tahu karena hal-hal yang terperinci. Kayak umpamanya contoh, walaupun itu sholat ya, sholat hukumnya wajib, tapi tentang rukun itu kan tidak maklum minad-din bidharurah. Sebenarnya sholat itu rukunnya ada berapa? Itu kan sholat itu rukunnya ada berapa? Apa saja? Nah, itu kan tidak maklum minad-din bidharurah. Ada memang maklum minad-din bidharurah, ada yang tidak. Kayak contoh bagi orang-orang kita ini, kayak contoh salam itu, salam keberapa, kedua-duanya wajib atau tidak, itu kan ada orang yang bingung. Kalau ada salam yang kedua itu, salam kedua bagaimana hukumnya? Ya batal, kan buktinya mereka ada yang tidak tahu, ya kan? Bahwa sebenarnya sholat yang wajib, sholat lah. Yang wajib itu salam pertama, ya kan? Tapi ada orang ditanya, orang awam, sholat itu kalau nggak sholat salam kedua bagaimana hukumnya? Ya batal. Nah, itu berarti mereka itu ada yang nggak tahu bahwa yang wajib itu cuma pertama saja kan. Ini ada hal-hal yang memang disepakati ulama tapi tidak maklum minad-din bidharurah. Atau kebalikannya, sebenarnya mudah tapi tidak disepakati ulama. Ya, kayak contoh sebenarnya hukumnya itu jelas tapi tidak disepakati ulama, ya rokok ya halal lah bagi kita semua rokok. Tapi nyatanya memang khilaf, ulama itu khilaf tentang hukum rokok, ya kan? Ada yang mengatakan
Jadi kita ya maklum, wah itu halal, buktinya para kiai juga merokok, namanya. Jadi kayaknya wong itu hampir semua orang itu mengatakan ngerti bahwa itu hukumnya boleh, hampir. Tapi memang tidak disepakati oleh ulama. Ada yang halal, ada yang mengatakan haram. Jadi kalau orang itu menafikan salah satunya tidak menjadi murtad. Au azama utawa azam sapa wong alal kufri ing atase kafir fil mustaqbali dalam zaman samangke, zaman akan datang, atau dia itu punya azab, punya rencana lah. Azab itu artinya punya tujuan, tapi nanti kalau ada istilah, kalau dalam bahasa fikih itu ada azam, ada niat, kan? Kalau niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya, itu namanya niat. Tapi kalau azam itu punya tujuan, punya keinginan, ya kan, untuk melakukan sesuatu, tapi nanti, itu namanya azam. Tidak sekarang atau tidak bersamaan dengan perbuatannya. Oh nanti ini kamu bagaimana ini, kan pacar kamu kan orang Kristen, terus bagaimana ini? Kayaknya nantilah kalau saya dipaksa menikah dengan orang tuanya, ya saya akan keluar dari Islam. Nah ini sudah benar, ya benar, demi cinta rela berganti agama. Bilang orang itu sudah kafir, walaupun belum melakukannya loh ya, belum melakukannya, seketika itu sudah kafir, karena punya rencana akan menjadi orang kafir ketika nanti, ya. Tentu tadilah contoh yang gampang kita ilustrasikan seperti itu. Jadi ada orang pacarnya di luar Islam, umpamanya, terus ditanya oleh temannya, ini kamu gimana ini? Sudah menikah enggak? Ya jadi lah, kita sudah saling cinta. Itu kan agama beda dengan kamu. Ya nanti kalau sudah waktunya, sudah saatnya menikah, ya saya terpaksa keluar dari Islam. Benar tak? Ya benar, demi cinta saya melakukan. Sekarang sih ya masih Islam. Padahal seketika itu loh sudah murtad. Karena punya azam untuk melakukan kekafiran atau keluar dari Islam, pada nanti tetap saat itu sudah mana hati-hati, mana ya. Nah, kita kan berbicara dengan sifat orang yang sudah menikah, jadi ya janganlah, artinya resiko yang ditanggung ketika punya jodoh atau cari pasangannya yang seiman, seagama. Jadi supaya jangan sampai terjadi seperti itu. Banyak hal yang asalnya memang mereka ikut Islam, tapi ternyata justru orang itu yang tertarik keluar dari Islam. Kan banyak terjadi. Resikonya itu lebih berat, resiko lebih banyak. Tetap berbeda agama ya juga akhirnya zina kan. Saya Islam, tetap Islam, dia itu tidak mau Islam, akhirnya tetap menikah, tetap akhirnya perbuatannya perbuatan zina. Ya nggak ada untungnya juga, bahaya juga. Anaknya menjadi anak zina. Secara
Di mata manusia mungkin ya pernikahan sah karena lewat ya, pengadilan dan sebagainya kan. Tapi secara hukum Islam ya tetap adalah anak zina. Setiap melakukan hubungan dengan si istrinya yang kita anggap istrinya tetap menjadi perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Yang paling bahaya itu kalau sudah keluar dari Islam. Makanya ya jangan cari pasangan yang berbeda agama atau beda iman. Resikonya itu lebih besar daripada kita bisa memanfaatkan. Bukan berarti melarang ya. Ya kalau memang kamu kuat terus bisa menariknya memang benar-benar ya. Ya, kan? Ya terserah. Tapi kalau bahayanya kan berat. Ya, kalau kita memang bisa narik mereka, malah kita ketarik gitu. Ya, kan? Au ala fi'li syai'in mimma dzukira kan tadi. Atau melakukan sesuatu yang menyebabkan kekafiran. Nanti kalau saya masuk candi Borobudur saya akan sujud di hadapan arca yang besar itu, di stupa yang paling besar. Ya itu sudah sama, ya kan? Berarti punya azab melakukan kekufuran. Itu juga sudah kafir ya. Ini Otarot dadafihi utawa mider-mider sapa wong fi dalam madzukir. Tarot itu artinya bingung. Jadi enggak ya? Nah, ini bukan lawaswasata. Lawaswasahu ora waswasai wong. Waswas itu artinya kerentek-kerentek yang ada di dalam hati, getaran-getaran hati lah waswas. Yang notabene adalah buruk, itu namanya waswas. Ada lagi ilham, kan satunya ilham, waswas satunya ilham. Kalau keinginan getaran-getaran hati untuk melakukan kebaikan itu namanya ilham. Jadi ilham malaikat. Kalau waswas itu getaran-getaran ini yang notabene-nya adalah buruk. Jadi dia berencana seperti itu atau berbicara di dalam hati itu bukan karena waswas. Bukan waswas ya. Waswas itu cuma getaran-getaran. Kadang memang kita itu kadang dalam lamunan-lamunan kita atau dalam beberapa kejadian itu kita memang enaknya sih nyupang baik, kadang konon ya. Enaknya sih ingu tuyul baik, urip melarat enak kayak mengkene. Kadang anak mengkonon. Ya contoh-contoh ya, contoh. Enaknya apa? Kayak kerentek-kerentek yang model itu kan namanya waswas. Kalau seperti itu belum menjadikan dia kafir, karena memang hal masih waswas, masih di dalam hati. Tapi kalau azam itu memang dibulatkan tekadnya lah gampangannya, punya tekad kuat. Saya harus ini, nah ini. Tapi kalau memang baru waswas itu tidak menjadikan kafir, ya. Dan memang banyaklah kita ini kadang melakukan itu, melakukan waswas di dalam hati kita ini kadang waswas banyak hal, ya. Banyak hal. Allah itu gak sayang kepada makhluk, buktinya saya ini begini. Kadang muncul seperti itu. Banyak hal yang ada di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini was-was, getar-getaran yang buruk. Ini kalau hal seperti itu tidak menjadikan kafir. Di dalam kitab Syarahnya Sulamut Taufik itu di dalam ayat
Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Ini dalam ayat itu ya. Itu secara terjemahan mudahnya, apa yang ada di dalam hati kita, pokoknya perkara yang dohir ataupun batin, ya, walaupun masih ada di dalam kerentek-kerentek di dalam hati, itu tetap dihisab oleh Allah. Nah, ini ketika ada ayat itu, para sahabat ini yang karena tahu maksudnya itu merasa berat. Kalau kita kan kayaknya beli apa yang ada di dalam hati kita ataupun yang kita kerjakan maka akan dihisab oleh Allah. Ini berita baik atau berita buruk? Ketika ada ayat itu, canda gampangnya. Karena kita mungkin gak paham dengan ayat itu, atau mungkin kita menganggapnya sepele, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau para sahabat itu merasa berat ya, apa yang ada di dalam hati kita atau yang kita kerjakan akan dihisab oleh Allah. Ya kalau baik, enak, jikeren tekakan kebaikan sih memang enak, ya kan? Mendapatkan pahala. Tapi kerentek-kerentek yang ada di dalam hati kalau melakukan keburukan dihisab berat. Kita tidak bisa menanggung menjaga hati untuk terjadinya was-was. Maka para sahabat merasa berat. Kadang kita kerentek, masih anak kerentek loh ya. Enaknya kin ayam tangga tak colok banget. Kira ini marah nyewot kalau wong benci dengan seseorang hanya kalau saya ketemu saya pukul orang mamanya kan di dalam hati. Itu kalau kita menerima ayat itu bahasanya lah namanya, itu berarti hal-hal itu juga dihisab oleh Allah. Karena kita ini nggak sanggup menahan getaran-getaran hati yang blesak itu, yang jahat atau keburukan kan nggak kuat. Makanya para sahabat paham itu, akhirnya merasa berat, ya Allah, kalau yang getaran hati itu kebaikan sih enak, kalau getaran buruk, ya kan? Baru duit ke kerentek-kerentek yang model itu dihisab. Kamu mau punya keinginan mencuri, sudah dianggap mencuri. Kamu mau keinginan berjudi, sudah dianggap berjudi. Kan berat ini, kan? Hanya turun ayat untuk maksud dari itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi artinya Allah itu tidak mentaklif kecuali sesuatu yang memang kamu usahakan atau sesuai dengan kemampuan. Kalau memang kamu tidak mampu, kan itu kan berat, tidak mampu kita menahan getaran-getaran hati buruk itu. Keinginan-keinginan buruk itu ya kalau menjaga untuk tidak dilakukan sih mungkin bisa, ya kan? Tapi menghilangkan getaran-getaran buruk itu yang susah dan tidak mampu, ya kan? Enggak. Males teman sholat dia sholat mana? Ini kadang metu kayak pun. Malas sekali kita sholat, jangan sholat dulu lah. Muncul kadang, ya kan? Tapi kan apakah karena itu kita tetap tidak sholat? Ya enggak, kita tetap. Nah, ini salah. Ya. Kecuali memang kamu sudah punya kerentek seperti itu, setelah itu memang nyatanya tidak sholat, yaitu baru dihitung sebagai meninggalkan sholat, kan? Ini banyak hal ya. Nanti kita teruskan selanjutnya ini karena perlu hati-hati ketika kita punya keyakinan
Intinya kalau was-was tadi ya, was-was itu tidak menyebabkan kemurtadan karena memang hati kita ini penuh dengan was-was. Tapi kalau memang sudah azam, punya rencana kuat untuk melakukan itu, ya sudah dianggap kafir, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu